Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga lebih bersemangat untuk beredukasi. Apakah Anda termasuk seseorang yang bercita-cita bekerja sebagai seorang staf customer service yang handal? Apabila iya, teruskan simak video ini untuk mendapatkan info-info yang lebih memberimu semangat untuk mengejar impianmu. Customer service merupakan salah satu pekerjaan yang peminatnya cukup banyak, hingga membuat persaingan yang sangat ketat dalam memperoleh pekerjaan ini. Sebenarnya apa itu customer service dan apa saja tugasnya hingga membuat pekerjaan ini sangat diminati? Yuk terus ikuti video ini, jangan di skip atau dilewati, simak terus sampai habis. Pada dasarnya customer service adalah pelayanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan untuk para pelanggan mereka. Pekerjaan customer service yang utama adalah berupaya memberikan pelayanan tersebut, baik sebelum maupun setelah pelanggan membeli atau menggunakan produk. Jadi sudah sangat jelas bahwa menguasai cara komunikasi yang baik adalah syarat utama untuk pekerjaan ini. Nah, jika kamu adalah salah satu orang yang tertarik untuk bekerja menjadi customer service tetapi masih kurang yakin dengan komunikasi atau skill komunikasi yang kamu miliki sekarang, kamu tidak perlu khawatir. Karena skill komunikasi yang baik itu bukanlah semata-mata karena bakat, tetapi keterampilan ini bisa dilatih. Makanya dengan menyimak terus Rini Channel, maka saya yakin itu akan lebih membantu kalian dalam penguasaan skill komunikasi yang baik. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk meningkatkan pelayanan kamu sebagai seorang staff customer service. Yang pertama yang kamu harus perhatikan adalah keterampilan diri sebagai staff customer service. Tidaknya ada 3. Yang pertama adalah keterampilan diri sebagai keterampilan melatih mendengar secara aktif. Jadi tidak semua orang terampil mendengar secara aktif. Nah, padahal sebagai staff customer service kemungkinan besar kamu akan berbicara secara langsung dengan pelanggan, baik bertatap muka ataupun melalui telepon. Dalam situasi ini, bagi kamu yang mendengarkan apa yang dikatakan pelanggan dengan seksama. Nah, dengan begitu, kamu akan benar-benar memahami maksud pelanggan dan dapat memberi respon yang sesuai. Untuk melatih kemampuan ini, kamu dapat melakukan hal sederhana, misalnya mengobrol dengan teman atau kerabat dan berupaya untuk dengan telaten mendengarkan mereka dengan baik. Tunjukkan bahwa perhatianmu tertuju kepada mereka dan jangan segan untuk memastikan bahwa kamu mengerti dan mengulang apa yang mereka katakan. Interaksi seperti ini akan membuatmu lebih siap saat melayani pelangganmu nanti. Yang kedua adalah open-minded atau kamu belajar untuk menjadi lebih open-minded. Nah, menjadi seorang customer service berarti kamu akan melayani berbagai jenis pelanggan dengan latar belakang yang tentunya sangat beragam. Dan kamu perlu mempersiapkan diri untuk hal itu. Tentunya kamu tidak bisa mengeneralisir semua pelanggan memiliki sifat yang sama, apalagi membuat asumsi apapun berdasarkan interaksi yang sedikit. Nah, maka dari itu bersiaplah untuk memahami semua jenis pelanggan serta semua pertanyaan, tanggapan maupun keluhan mereka. Cara ini dapat kamu lakukan dengan berbincang dengan orang-orang yang berada di zona nyamanmu. Cobalah mengobrol dengan bermacam-macam orang sambil melatih mendengar dengan aktif. Keterampilan yang 3 yang paling penting menurut saya adalah
kenali produk yang Anda tawarkan. Nah, semua interaksi yang seorang staff customer service dengan pelanggan itu meliputi manfaat dari produk yang ditawarkan. Jadi kamu harus mengenali betul produk tersebut. Jika produk itu memiliki buku manual, maka membaca buku manual itu merupakan langkah pertama yang bisa kamu ambil. Mengenali produk juga dapat dilakukan dengan bertanya langsung dengan kolega yang lebih tahu atau bahkan atasanmu. Dengan mengenali produk secara menyeluruh, kamu akan lebih mudah untuk membantu segala keluhan atau pertanyaan dari pelanggan. Nah, itulah tadi keterampilan diri sebagai staff customer service yang harus kamu siapkan terlebih dahulu. Nah, kita ulang lagi ya, kemampuan kita dalam mendengar. Ya, itu sangat penting karena kita nanti memang sebagai pusat orang untuk mengeluh, menyampaikan sesuatu tentang pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, belajar untuk menjadi lebih open-minded terhadap semua jenis pelanggan. Dan yang ketiga, kenali produk yang Anda tawarkan dengan baik. Karena dengan begitu kalian bisa menjawab segala pertanyaan dari pelanggan, juga ikut mempromosikan produk kita di hadapan pelanggan. Jangan sampai kita malah justru terkesan menjatuhkan manfaat dari benefit dari produk yang kita jual. Nah, bangun suasana yang positif. Pekerjaan customer service bukan hanya tentang memberikan pelayanan yang memuaskan, tetapi juga memberikan pelayanan yang menyenangkan. Seorang staf customer service harus dapat membuat pelanggan nyaman untuk membagi pengalaman atau keluhan mereka seputar produk yang ditawarkan. Suasana positif dan menyenangkan harus tercipta dalam interaksi yang diberikan seorang staf customer service agar pelanggan merasa nyaman. Nah, rasa nyaman ini akan membuat pelanggan tahu bahwa mereka dihormati dan dihargai. Cara ini dapat menjaga kesetiaan pelanggan juga. Nah, lantas apa saja yang dapat kamu lakukan untuk bisa menciptakan suasana yang positif? Yang pertama, kita harus menjaga diksi kita. Tata bahasa yang baik sudah pasti perlu terjamin saat kamu berinteraksi dengan pelanggan. Nah, gunakan kata yang berkonotasi baik untuk menjaga mood interaksimu. Coba pikirkan bagaimana menyampaikan respon sambil membaurkan kata-kata yang lebih positif. Salah satu contohnya dengan menjawab suatu pertanyaan dengan saya akan tanyakan dengan orang yang lebih paham dan saya akan kabari Anda lagi. Nah, atau dengan bahasa sederhana, coba kami tanyakan kepada pimpinan kami tentang kebijakan penjualan produk tersebut karena kebijakan ini masih baru. Saya akan menanyakan terlebih dulu untuk kepastiannya. Yang kedua adalah komunikasikan respon dengan jelas. Nah, hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah berbicara dengan jelas, terutama jika kamu memberi sebuah solusi atau instruksi pada pelanggan. Jika pelanggan yang mengalami kebingungan atau menyatakan keluhan, hal terbaik yang dapat kamu berikan adalah bantuan yang disampaikan dengan jelas. Yang selanjutnya adalah feedback. Ya, dukung pelanggan untuk memberi feedback. Mintalah feedback atau masukan dari pelanggan. Cara ini membuktikan bahwa kamu benar-benar serius dalam memberikan pelayanan yang baik. Nah, hal ini adalah satu langkah untuk melakukan misalnya yang bisa kamu lakukan adalah menawarkan survei atau angket yang bisa diisi secara langsung oleh pelanggan untuk menilai tentang pelayanan yang dilakukan.
Kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Memberikan kepuasan pelanggan adalah tujuan utama seorang staf customer service. Berempati dengan pelanggan merupakan kuncinya. Kamu harus dapat mendengarkan pelanggan sambil mencoba memahami situasi mereka untuk dapat memberi pelayanan yang optimal. Untuk memberi respon yang sesuai, kamu harus menempatkan diri sebagai pelanggan. Lalu pikirkan apa yang sebaiknya dilakukan jika kamu berada di posisi mereka. Beri empati dengan pelanggan akan memudahkan kamu untuk menangani masalah yang mereka hadapi. Pastikan kamu memberi solusi yang benar-benar mereka butuhkan dan bukan hanya solusi yang kamu pikir mereka butuhkan. Nah, kemudian tawarkan pelayanan lebih dengan mengajukan pertanyaan, apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Nah, untuk memastikan semua yang mereka butuhkan telah terpenuhi. Nah, ini ya, pastikan pelanggan kita telah terpenuhi semua kebutuhannya. Nah, seperti biasa, jangan lupa agar kita terus bersemangat untuk membuat konten-konten video yang baru dengan berbagai topik yang menarik. Maka jangan lupa untuk sebelum video ini berakhir, berikan komen, like, dan juga share kepada teman-teman terbaik kita agar mereka juga bisa mengikuti informasi menarik ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.